Oke, selamat sore Pak. Selamat sore juga. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya nih sore hari gini nih, karena ada yang ingin saya bicarakan ini Pak. Ya, tidak masalah Pak. Ya, apa yang mau Bapak sampaikan silakan. Yang mau dibicarakan. Oke. Kira-kira Bapak ada waktu nih Pak? Oh, oke. Waktu saya sangat ada untuk Bapak pada sore hari ini. Jadi bisa kita gunakan sebaik mungkin dalam pembicaraan kita. Oke, baiklah Pak ya. Jadi begini nih Pak. Perkembangan dunia pendidikan ini kan semakin maju nih Pak, mengikuti perkembangan IT nih. Kondisi kesiapan sarana dan prasarana SDM kita di sekolah ini juga terkendala, yang semuanya menjadi tidak menentu nih Pak. Pertama itu perihal tersebut berdampak pada penguasaan IT secara merata bagi pendidik kita maupun peserta didik. Berkenaan dengan proses pembelajaran, menciptakan proses pembelajaran lebih menarik. Kemudian peserta didik kita lebih berkreativitas di sekolah. Hal tersebut menjadi faktor utama kedatangan saya berbincang-bincang dengan Bapak nih, agar pendidik ini melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi sederhana nih Pak ya. Contohnya menyediakan media pembelajaran, kemudian yang berbasis teknologi, kemudian mungkin hanya itu dulu nih Pak. Pembicaraan sore hari ini, gitu. Ya, berarti itu menjadi permasalahan Bapak ya. Jadi bersama dengan rekan-rekannya. Mungkin ada beberapa guru di situ enggan untuk belajar IT ya. Tentang pengembangan IT terusnya di dunia pendidikan. Nah, dan mungkin juga terkendala di berbagai sarana di sekolah Bapak. Kira-kira selain itu ada lagi permasalahan-permasalahan yang ada? Ya Pak, saat ini sekolah kami itu mencoba nih Pak untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Tapi rasa-rasa saya ini Pak kurang efektif Pak, karena ada beberapa dewan guru yang mengeluh terkendala terhadap pemahaman mereka tentang cara dan merancang serta membuat pembelajaran yang berbasis teknologi, sehingga menciptakan suasana yang kurang kondisif di sekolah Pak, ketika peserta didik mengeluh dengan pembelajaran yang bentuknya monoton sehingga tidak terkontrol itu Pak. Kemudian faktornya juga ketika menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, ada kendala lain lagi Pak yang kita hadapi nih, contohnya kayak keterbatasan sinyal, kemudian kuota tiba-tiba habis dan sebagainya. Jadi hal ini yang menyebabkan motivasi belajar anak ini kurang menonjol nih Pak. Mungkin itu Pak. Oh baik begitu ya Pak ya. Jadi kita di sini kan hanya mempunyai waktu yang sangat terbatas ya pada dalam proses, khususnya dalam obrolan ini ya Pak ya. Dan obrolan hari ini apa yang ingin kita sampaikan dengan keadaan waktu yang sangat terbatas, maka kira-kira apa yang ingin Bapak capai dalam permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak hadapi sekarang, itu yang Bapak ingin dapatkan kira-kira. Oke, gini Pak, saya itu pengen sekali nih Pak, para pendidik ini, khususnya guru di lingkungan sekolah kami ini memahami pembelajaran berbasis teknologi. Artinya ketika mereka memahami hal tersebut, akan berimbaskan pasti kepada peserta didik nih Pak. Mungkin peserta didik lebih semangat, lebih termotivasi dalam belajar, meski dengan sarana dan prasarana yang sederhana. Misalnya entah bisa video atau
game-game menarik yang melalui teknologi seperti itu, Pak. Oke. Berarti pada dasarnya artiannya ya menurut saya di sini artinya pendidik atau murid Bapak itu memahami pembelajaran yang berbasis teknologi di situ ya, walaupun ada beberapa kendala seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, agar suasana tersebut bisa berimbas pada murid Bapak, ya, saya sangat menjadi bisa termotivasi, bisa bersemangat Pak, bersemangat untuk khususnya anak-anak ini. Jadi diluangkan terutama dalam keadaan-keadaan tertentu ya, yang seperti keadaan sinyal tadi ya, sinyal ya. Kan di sini dalam pembelajaran berbasis teknologi ini bisa kita gunakan dengan sarana yang ada dulu, terutama kita bisa menggunakan teknologinya menggunakan HP Pak, walaupun dengan keadaan-keadaan yang sangat krusial. Begitu Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Supaya ini Pak, artinya gini Pak, supaya pendidik memiliki motivasi belajar yang tinggi berkenaan dengan teknologi dan peserta didik supaya dapat terciptanya suasana belajar yang lebih menarik sehingga peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran Pak di kelas. Jangan sampai tingkat pemahaman terhadap pendidikan berbasis teknologi ini menjadi tertinggal dari sekolah-sekolah lain Pak. Karena saya sedikit merasa gimana begitu ketika melihat sekolah ini sudah menggunakan teknologi seperti ini, sementara di sekolah kami hanya jangankan mau menggunakan teknologi, untuk pemahaman terhadap teknologi saja terbatas gitu Pak. Oh iya Pak, baik. Memang itu merupakan menurut kita yang berada di sekolah yang kekurangan sarana, itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi ya Pak, harus kita hadapi. Nah, tantangan itu kalau dari kacamata saya ya Pak ya, sebagai pendidik yang dikatakan memiliki motivasi dalam pembelajaran yang berbasis dengan IT, itu kira-kira apa sih yang motivasi seperti apa sih yang peserta didik Bapak ingin rasakan di seperti itu Pak, kira-kira yang dapat disampaikan oleh Bapak. Oke baik Pak, saya ini kan terfokus kepada pendidiknya nih Pak ya, pendidiknya agar memotivasi pendidik itu ingin belajar tentang pembelajaran berbasis teknologi itu tersendiri. Kemudian pendidik juga selalu mencari literasi. Nah, beberapa poin diskusi yang kami lakukan, sumbangsi saran dari rekan-rekan yang lain itu untuk belajar pendidikan berbasis teknologi ini, selain berdiskusi dengan rekan-rekan, kita ada kemauan dari diri kita sendiri Pak untuk meliterasi diri, pembelajaran yang sesuai dengan teknologi lah Pak, sesuai dengan perkembangan pendidikan sekarang nih Pak. Oke Pak, untuk saat ini berarti Bapak apa saja kira-kira yang setelah Bapak lakukan atau berikan kepada murid Bapak, terlebih khusus pada bidang IT dalam proses pembelajaran di kelas. Terus apalagi yang mungkin telah Bapak lakukan itu selain kepada murid, kalau dengan dewan gurunya. Iya Pak, kalau saya pribadi sih Pak ya, kalau saya sendiri sih saya sudah, kenapa saya berani berdiskusi, mengajak Bapak berdiskusi ini, mungkin salah satu faktor kelebihan saya miliki adalah saya menguasai sedikit IT Pak. Jadi untuk berbagi supaya rekan-rekan itu bisa memahami apa yang saya rasakan, bagaimana nikmatnya ketika kita belajar menggunakan pemahaman IT itu kan lebih menarik tuh Pak. Nah, ketika gurunya menguasai IT, otomatis kan berdampak ke sistem pembelajaran di kelas. Kita bisa menciptakan, itu sih Pak yang saya lakukan nih Pak. Salah satunya tadi itu ya saya coba untuk memotivasi rekan-rekan yang awalnya itu yang meliterasi diri, coba cari di YouTube, di mana, di literasi lain, proses pembelajaran berbasis IT itu seperti apa dan bagaimana, seperti itu Pak.
Nah, jadi ada dua ciri ya yang telah Bapak lakukan. Pertama, Bapak mengajak siswa atau murid ini tadi untuk berliterasi ya, berliterasi dan juga mencari sesuatu yang baru itu menggunakan mungkin di rumah mereka masing-masing itu menggunakan HP melalui YouTube atau media lainnya ya yang mungkin bisa mereka eh, gunakan terutama Iya, Pak. dalam pembelajaran. Oke. Jadi saya menjadi suatu permasalahan penasaran juga dengan apa yang telah Bapak lakukan. Terutama saya juga yang berada di sekolah pedalaman juga, Pak. Menurut apa yang telah Bapak sampaikan itu memang bersamaan dengan apa yang juga saya rasakan. Nanti itu menurut Bapak eh, eh, penasaran ya mencari literasi dan responsibility itu eh, kira-kira eh, update tentang perkembangan pendidikan apa yang Bapak lakukan. Nah, menurut Bapak juga idealnya itu ada kira-kira pada saat ini yang Bapak lakukan dalam pembelajaran menggunakan IT itu kisaran angka lah. Kisaran angka dari angka 1 sampai 10 itu sekarang pendik yang ada di sekolah Bapak itu berada di angka yang keberapa dalam pencapaian suatu tujuan pembelajaran atau motivasi pada murid ini yang telah Bapak lakukan. Oke Pak, gini Pak, sebenarnya beraneka ragam sih Pak. Kalau seandainya Oh, updating pendidikan itu, kalau saya pribadi nih Pak, saya pribadi sih lebih mengupdate diri. Kemudian saya tularkan kepada ya. rekan-rekan guru, kemudian kepada peserta didiknya lain. Namun ini Pak, kalau ditanya sebagai angka beragam nih Pak timbulnya, karena tidak semua guru itu Hmm. menguasai. Ada juga sebagian guru yang menguasai nih Pak. Kalau ditanya dari angka berapa ke angka berapa, misalnya 1 sampai 10 nih Pak ya, 1 sampai 10 Iya, mungkin rata-rata di sekolah kita ini berada di angka 6 Pak. angka 6. Angka 6. Berarti ya Iya, posisinya eh, Bapak sekarang ini pada pelaksanaan baik itu dengan rekan dan murid itu mengambil suatu angka yang keenam ya. Menurut iya Bapak Pak. ya. Nah, kira-kira angka keenam ini hambatan apa saja ya atau keterbatasan waktu mungkin kurang pandai menggunakan tadi perangkat komputer atau laptop bahkan juga HP ya keterbatasannya atau juga ada juga keterbatasan suatu jaringan yang telah Bapak sampaikan atau sinyal mungkin yang jelek dan tidak juga tidak secara tidak sadar juga kehabisan kuota ya Pak. Mm-mm. Iya sih Pak, berdasarkan pengamatan sih faktor utamanya seperti itu Pak, keterbatasan waktu, kemudian kurang pandainya menggunakan komputer, terbatasnya Hmm. sinyal, kemudian tidak punya kuota tiba-tiba habis. Nah, itu jadi kendala. Nah, kemudian saya juga bingung nih mengatasi rekan-rekan yang memang mungkin salah satu faktor utamanya adalah faktor usia juga, Pak. Ya. Faktor usia, tapi beberapa kali ya saya sampai kalau usia itu kan hanya angka. Ketika kita mau belajar, kita motivasi kembali, Pak, belajar untuk mau belajar, mau berkembang dengan sistem dunia pendidikan yang baru, mungkin kayaknya lebih lebih mampu lah, walaupun secara bertahap, maksud saya seperti itu Pak ya. Bingung juga saya nih Iya. Pak. Oke, banyak juga ya Pak tantangan yang Bapak rasakan ya. Salah satunya itu tadi ya, terutama memang suatu proses juga yang bisa kita berikan atau contoh yang bisa kita berikan kepada teman atau murid ya. Nah, menurut Bapak sendiri, kalau misalnya yang di angka 10 sepertinya agak susah ya untuk Yep. Bapak mencapai angka-angka yang sangat krusial atau di bawah 10 9 lah ya. Kalau Bapak melihat sekarang melihat pendidikan, tadi kan beberapa angka yang sudah Bapak pilih itu angka 6. Ya. Hmm.
sepertinya agak susah memang untuk mencapai angka 10 tadi. Nah, kalau Bapak melihat pendidik sekarang yang Bapak ajarkan, Bapak beritahu yang melalui media-media apa tadi, atau belajar di rumah, literasi, kemudian di YouTube, ya, kira-kira di angka berapa hasil yang telah Bapak lihat pada peserta didik ya, untuk bisa memotivasi pembelajaran yang berbasis dengan IT itu tadi. Kira di angka berapa untuk peserta didiknya? Oke, sebenarnya sih itu yang jadi beban pikiran saya nih Pak, kalau ditanya angka nih. Paling Ya, paling mentok lah kalau kalau seandainya dari berdasarkan apa, eee, melihat kondisi Pak ya, kondisi peserta ya, didik, pendidik, peserta didik dari proses pembelajaran hmm, tersebut, saya patok mungkin berada di angka 8 lah. Angka 8 itu sudah maksimal Kak, sudah sangat maksimal karena faktor usia, keterbatasan ini dan sebagainya. Berada di angka 7 syukur sebenarnya Pak. Kalau 7 naik satu grade ya, itu luar biasa, heeh. Apalagi bisa di angka 8 sih, berharapnya sih seperti itu. Kemudian ya, ya mudah-mudahan beban pikiran itu tidak terlalu apa dengan sejalannya waktu bisa berubah gitu lah Pak ya. Menurut ya, saya sih ya. Pak gitu. Oke, lalu kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka ke-8 ini, walaupun tadi Bapak katakan bahwa itu memang agak berat juga, maksimal mungkin Mhm, bisa 7 tadi ya. Nah, kira-kira iya. apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka 8 ini tadi, yang sudah Bapak Mhm. lakukan maksudnya itu tadi? Kalau saya mungkin ini, dengan rekan-rekan ini mendampingi Pak, mendampingi rekan Oh, guru, yang biasa mendampingi saat mengalami kendala. Contohnya, eee, apa ya, saat mereka sedang membutuhkan pembelajaran berbasis IT, misalnya mengambil sampel-sampel contoh-contoh dari YouTube. "Oh, bagaimana Pak seperti ini, download-nya gimana? Kemudian nanti cara hmm, menyematkannya ke link kita seperti apa?" Nah, itu kan hal-hal yang mendasar, Pak. Nah, artinya saya coba, ya menentukan pembelajaran, memberikan kisi-kisi kepada rekan-rekan tersebut, namun belum maksimal sih, Pak, yang saya rasakan itu tuh, hmm. mendampingan secara khusus. Agar pembelajaran berbasis IT ini berjalan dengan baik. Berarti kalau memang pengamatan Bapak ya, pengamatan Mhm, iya, Bapak rencana ya, rencananya pendidik yang di sekolahan Bapak ya, yang sekarang ya, yang harus kalau pengamatan atau rencananya pendidik yang di sekolahan Bapak ya, saya ulang kembali, harusnya kira-kira bagaimana agar mereka mudah mudah dalam memahami pembelajaran berbasis IT itu tadi. Nah, supaya mereka ini termotivasi, Pak, termotivasi untuk giat belajar secara aktif agar mereka ini bisa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang sekarang kan mungkin di sekolah itu kekurangan jaringan, tetapi kalau di rumah mereka ada jaringan atau ada HP yang mereka bisa gunakan. Jadi begitu, Pak. ya, iya Pak. Arti kalau pemahaman saya sini Pak, untuk itu kayaknya perlu guru pendamping Pak. Perlunya guru pendamping untuk membimbing secara berkala, baik itu di sekolah ataupun di tempat lain, sehingga uh, apa yang jadi tujuan dari pemahaman terhadap pembelajaran berbasis IT tadi bisa terlaksana. Misalnya kalau di sekolah ini, kalau saya nih Pak, pemahaman saya cuman belum Ya, belum belum coba saya terapkan. Mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan nih Pak. Seperti yang Bapak iya, sampaikan tadi juga kan. Saya sarankan kepada dewan guru untuk mendownload media-media pembelajarannya itu yang dibutuhkan itu di tempat jaringan yang lebih lebih banyak, lebih sesuai, bisa untuk di-download dengan cara merincikan cara mendownload, kemudian simpannya di mana, hasilnya nanti seperti apa. Nah, secara offline nanti baru kita sampaikan di media pembelajaran. Seperti itu, Pak. berarti artinya pada dasarnya ya Pak ya, Bapak ini perlu guru pendamping ya, perlu guru Siap. pendamping agar nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi, cara mendownload itu mungkin guru-guru yang tua-tua yang pindah berumur maksudnya,
itu masih gaptek ya, gap teknologi. Jadi pada dasarnya Bapak memang perlu pendampingan ya. Iya, Pak. Iya. Nah, mungkin ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, itu perlu guru pendamping, mungkin suatu saat juga menghadirkan guru-guru tamu, orang-orang yang punya spesialis di bidang IT dan sebagainya, supaya memberikan ada pola pemahaman yang berjenjang agar tidak jenuh juga ketika ketemu dengan kita terus kan, sementara kesibukan kita juga terbatas untuk memahami, memberikan materi secara khusus kepada guru tersebut gitu, Pak. Karena dampaknya nanti akan berimbas kepada peserta didik nih, Pak. Iya, ya. Jadi kemungkinan ya Pak ya, tadi kan artinya udah ada guru pendamping ya, ada guru pendamping. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, apa yang dapat Bapak lakukan dalam waktu yang sangat mungkin yang singkat ya, kata-kataan singkat waktu dekat ini, apa yang Bapak bisa lakukan, bagaimana kira-kira prosesnya? Rencananya sih, rencana pertama itu saya akan mengumpulkan rekan-rekan nih, Pak. Rekan-rekan guru, kemudian berkoordinasi membahas tentang program guru pendamping tadi, Pak. Khusus pendamping belajar guru khusus yang memang memiliki keterbatasan dalam pemahaman IT. Itu sih, Pak. Kira-kira selain itu apa lagi kira-kira tuh? Selain itu apa yang kira-kira ada Bapak rencana lakukan nih, lagi Pak. selain? Ada rencana tuh membentuk kelompok belajar, kemudian atau mengaktifkan rumpun-rumpun mapel terdekat nih, Pak. Kalau kelompok belajar di sekolah itu kan mungkin agak terlalu luas semua guru jadinya kan. Tapi kalau pendekatan rumpun mapel terdekat di sekolah, atau mungkin menghadirkan pihak-pihak terkait tadi itu loh, Pak, yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Misalnya PKN dengan guru agama nih, misalnya guru PKN-nya mengalami kendala, berarti siapa tahu guru agamanya nih agak pemahaman IT luar biasa nih, kita gabungkan dalam rumpun terdekat nih, cara pembelajarannya seperti apa. Nah, seperti itu mungkin, Pak. Oh iya. Menurut kira-kira kapan ya rencana tersebut bisa dilakukan tadi dalam waktu dekat ini tadi? Mungkin kalau beberapa hari setelah ini, atau hari Senin atau hari apalah kira-kira yang dapat dilakukan? Ya kalau ditanya waktu sih mungkin dalam waktu dekat nih, Pak, dalam seminggu atau 2 minggu ke depan lah coba saya terapkan bagaimana prosesnya berjalan nanti. Seminggu 2 minggu ini lah, Kira-kira Pak. ini seminggu 2 minggu ya, seminggu 2 minggu. Kira-kira siapa sih yang dapat membantu Bapak dalam proses kegiatan yang mungkin seminggu 2 minggu ini yang akan Bapak lakukan kira-kira? Kalau Bapak sendiri. pertama sih rekan kerja yang paham tentang IT, Pak. Sementara kita skopnya sekolah dulu kan, rumpun mapel tadi. Nah, kemudian kalau itu sudah berjalan dengan maksimal, artinya ada perubahan bagi rekan-rekan yang kurang memahami tadi, baru kita menghadirkan guru tamu untuk mempertegas bahwa pembelajaran berbasis IT ini juga perlu untuk pengembangan sekolah di masa depan, seperti itu, Pak. Iya, oke. Baik, Pak. Nah, kita jadi dalam penghujung waktu ini ya, penghujung waktu coaching ini yang kita telah lakukan ini ya. Bapak tadi telah memaparkan bahwa rekan kerja yang paham tentang IT itu memang Bapak libatkan dalam proses dalam 1-2 minggu ini untuk melaksanakan satu rancangan-rancangan yang baik dalam pembelajaran IT itu dalam lingkup sekolah. Nanti dalam waktu selanjutnya Bapak kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil yang kita lakukan saat ini, yang bincang-bincang yang kita lakukan saat ini, kira-kira. Oke, Pak. Kalau ditanya hasilnya banyak, Pak, dapat pencerahan dari pembicaraan yang banyak, dapat pencerahan nih, Pak. Yang awalnya saya merasa bingung, kemudian apa yang harus saya lakukan agar pendidik di lingkungan sekolah ini memiliki pemahaman terhadap IT, kemudian semangat belajar meskipun pertama faktor usia tadi itu, Pak ya. Faktor usia, faktor lain-lain. Kemudian cara aktif di Kombel,
Kemudian rumpun mapel, tadi udah kita bahas juga tuh, rumpun mapel di sekolah. Kemudian mengadakan guru pendamping serta menghadirkan guru tamu. Luar biasa, Pak. Banyak yang saya dapat nih, Pak, dari Bapak Oke. pencerahannya nih, Pak. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kira-kira tentang bagaimana perasaan-perasaan yang Bapak rasakan saat ini. Kalau ditanya perasaan sangat luar biasa rasanya. Saya merasa sedikit terbantu bisa mencurahkan permasalahan yang contoh seperti ada pepatah mengatakan beban itu jangan dipikul sendiri, Pak. Ya. Kalau beban jangan biarkan beban memikul kita, Pak. Tapi Iya, bagaimana iya, kita membawa beban itu supaya beban itu bisa terasa ringan. Kalau beban yang membawa kita, maka kita terasa berat. Tapi kalau kita yang membawa beban, seberat apapun bisa kita sesuaikan. Mungkin itu, Pak, ya. Saya mohon maaf, terima kasih, Pak. mengganggu waktu bacanya nih, Pak. Iya, Mengganggu tidak. istirahat Bapak nih, Pak. Oke, tidak masalah, Pak. Oke, kalau begitu nanti kita bisa bertemu ya, mungkin di lain waktu, di lain hari kita akan tetapkan mungkin minggu depan atau hari lain yang bisa kita tetapkan lah. Saya juga ingin mendengar secara langsung cerita Bapak setelah berkoordinasi dengan saya pada saat ini atau berkoordinasi dengan rekan yang telah Bapak mungkin akan sampaikan tujuan-tujuan Bapak nanti ya. Jadi nanti kita atur waktu lagi ya Pak ya. Jadi, oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Saya izin permisi nih Pak ya. Saya izin permisi nih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Yuk. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore juga. Semoga tetap selalu sehat. Terima kasih baik, Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Ram. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Ya. Ada yang mau saya sampaikan nih, ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak nih. Iya. Boleh sih Pak bincang-bincang, tapi mungkin waktu kita tidak lama nih Pak, paling sekitar 15 menitan lah. Karena sore juga nih Pak ya. Karena kok saya lihat dari wajah Pak Dion nih kayaknya ada sedikit beban nih. Nah, ya memang ada beban. Iya. Kira-kira apa tuh Pak yang mau kita bicarakan nih Pak sore nih Pak? Oke, baik. Begini Pak, di sekolah saya memang ada kendala dalam suatu kehadiran teman-teman saya. Kendala itu membuat saya juga merasa bahwa saya ini kan juga memang umurnya masih muda. Kalau saya menegur secara langsung kepada teman-teman ini tadi, rekan ini, mereka yang sudah senior, yang sudah tua, maka saya mengajak Bapak untuk minta pendapat kira-kira apa yang dapat saya lakukan agar teman-teman ini bisa menghargai waktu dalam berangkat ke sekolah. Itu Pak. Oh gitu Pak ya, artinya ada ketidakdisiplinan, ya bukan ketidakdisiplinan, kurang disiplin lah begitu Pak ya. Kira-kira ada lagi Pak selain itu tuh Pak, selain kedisiplinan. Selain kedisiplinan ya, saat ini kami juga dalam pembelajaran juga ya, dalam pembelajaran terutama IT yang sudah sekarang seharusnya kita lakukan, ada juga beberapa teman saya yang belum bisa menguasai IT dan kurang untuk mau menambah kompetensi dirinya dalam setiap kegiatan. Jadi mungkin dengan keterbatasan tadi ya Pak, keterbatasan usia juga salah satunya yang mengenai IT. Ada beberapa guru ya, bukan salah satu, beberapa guru yang enggan untuk belajar secara mandiri di penguasaan IT dalam proses pembelajarannya. Jadi kurang menonjol artinya. Oke, tadi itu kan kita bicara tentang disiplin, Pak ya, disiplinan Dewan Guru. Disiplin. Kemudian, kira-kira menurut Bapak nih, kita kan punya waktu terbatas nih, Pak. Dari keterbatasan waktu kita berbicara ini,
apa yang Bapak harapkan, kemudian apa yang pengen Bapak capai dari hasil dari pembicaraan kita, sehingga hasil ini bisa nanti Bapak terapkan di sekolah yang Bapak gurunya yang kurang disiplin. Kira-kira apa, Pak? Oh ya. Oke, karena saya ingin sekali ya Pak, saya ingin sekali Dewan Guru saya untuk menghargai waktu, hadir datang sesuai dengan waktu, tidak lagi misalnya saya yang sebagai atasan lagi yang duluan datang ke sekolah. Itu yang saya inginkan, dan juga ada guru ini mau belajar tentang IT yang sesuai dengan perkembangan saat ini dalam pembelajaran IT, juga yang harus mereka sadarkan diri tentang siapa sih mereka. Artinya saya adalah sebagai guru, saya harus memberi contoh itu Pak. Salah satu contoh sederhana yang harus mereka lakukan itu. Oke, Pak. Artinya pendidik nih, guru di sekolah Bapak ini kan terkendala di masalah disiplin waktu sehingga berpengaruh dalam pemahaman mereka terhadap IT juga, Pak ya. Jadi cukup Iya, ada cukup dua beragam persoalan. nih. Ya, beragam. Berdasarkan kacamata saya nih Pak, hasil pengamatan saya dari apa yang Bapak alami tadi, menurut Bapak nih seperti apa yang Bapak harapkan dari kurangnya disiplin kemudian penguasaan terhadap teknologi tadi itu Pak? Iya Pak, Menurut Bapak nih yang saya perubahan apa? harapkan, ya, iya, yang saya harapkan yang pertama tadi, para guru ini, teman-teman, maksudnya rekan-rekan ini tadi, mereka bisa menyesuaikan diri dengan waktu yang sudah disepakati bersama, agar datangnya lebih cepat lagi lah, maksudnya tidak terlambat. Ya, kita sebagai atasan, juga saya sebagai atasan merasa tidak enak juga dengan apa yang telah mereka lakukan, terutama dalam kehadirannya yang kurang disiplin, begitu Pak. Jadi saya ingin mereka itu menghargai waktu, itu yang saya inginkan. Oke Pak, berarti gini Pak ya, ada dua permasalahan nih Pak ya, permasalahan inti yang dapat kita identifikasi nih Pak. Pertama, kedisiplinan waktu, yang kedua, dampak dari kedisiplinan waktu itu berimbas kepada pemahaman mereka terhadap pengembangan diri mereka terhadap IT tadi itu Pak ya. Nah, kalau seandainya ditanya nih Pak, antara rank nilai nih, nilai kita seandainya kita beranalogi dengan nilai. Dari 1 sampai 10 menurut Bapak nih, kondisi yang ada di sekolah Bapak itu berada di angka berapa Pak? Untuk saat ini ya Pak, untuk untuk mencapai saat tujuan ini tadi. yang saya lihat memang berada di angka 7 Pak. 7. 7, karena ya angka 7. Kenapa saya memilih 7? Karena dengan angka 7 ini tidak mungkin juga kan, hanya waktunya ada kadang-kadang mereka terlambat, terkadang juga mereka itu datangnya lebih cepat daripada saya. Itu, maka saya memilih angka 7. Oke, jadi beraneka ragam Pak ya, tapi dirata-ratakan tuh di angka 7 Pak ya. Sehingga ya di angka 7. apa hambatan atau kendala dari kenapa Bapak memilih angka 7 tuh? Maksudnya kendala apa yang Bapak hadapi, kenapa sehingga Bapak menempatkan posisi Dewan Guru itu berada di angka 7? Beraneka ragam sih Pak. Ya, beraneka ragam angka ini sebenarnya. Hanya saya memang berani menempatkan di angka 7 itu. Karena itu rata-rata. Dari sekian guru, saya rata-ratakan masuk di angka 7. Ada juga bahkan mereka ini ada yang ada di angka 9. Saya tidak berani menjamin di angka 10. Karena kebanyakan keseringan itu saya yang lebih duluan datang daripada mereka. Maka dari sekian itu saya mengambil, maka rata-ratanya itu 7 tadi Pak, alasannya. Berarti lumayan nih Pak ya, tantangannya cukup berat nih Pak ya. Untuk mencapai angka 10 itu kayak ada 3 poin nih harus kita lampaui nih. Kira-kira nih, seandainya kita bermain dengan angka lagi,
harapan Bapak dari apa yang akan kita kita diskusikan pada sore hari ini, Bapak pengen di angka berapa mereka ini? Dewan Guru itu berada di angka berapa, Pak? Oh, oke, Pak. Kalau saya ya, kalau saya ini pinginnya sih mereka ini di angka 10. Di angka 10 yang harus mereka capai. Tidak mungkin juga saya yang lebih jauh daripada mereka, saya yang datang lebih cepat begitu. Maka saya menginginkan supaya mereka itu bisa mendisiplinkan diri sendiri dulu. Jadi menghargai waktu itu yang saya beri angka 10 kepada mereka. Oke, Pak. Nih, kalau menurut pengamatan Bapak nih, apa rencana yang akan Bapak lakukan nih Ya. supaya Hmm. mereka guru itu berada di angka 10 sesuai harapan Bapak? Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Baik, Pak. Untuk ini supaya berada di angka 10, saya ini harus pertama tadi saya sudah memberikan contoh. Saya yang jauh, saya datang terlambat. Lalu saya akan memberi pemahaman dalam suatu ruang khusus, artinya memberi contoh, Pak. Misalnya saya katakan, Pak, eh, kita gini loh. Sekarang ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan kehadiran kita saat ini. Jadi ini yang menjadi perbedaan kita bersama agar kehadiran kita dapat kita disiplin waktulah, jangan terlalu terlambat. Itu salah satunya Pak yang harus saya lakukan. Itu secara bukan secara pribadi tetapi secara keseluruhan di antara semua dewan guru. Begitu. Jadi nanti kan ada pendapat-pendapat juga dari teman-teman lainnya. Itu Pak. Oke, berarti harus kalau dilihat nih Pak, mungkin harus ada ini Pak apa? Bapak merencanakan semacam lokakarya atau diskusi bersama, refleksi lah kayaknya Pak ya. Ya. Refleksi lebih Kita tepatnya memang nih Pak harus ya. mengadakan Mengumpulkan ya. Ya, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk berkoordinasi, kemudian membahas secara berkala. Kira-kira selain itu ada lagi enggak, Pak? Selain ini, untuk mencapai ini ya, selain saya merefleksi, saya juga Ya. mendatangkan, memberi suatu pandangan kepada salah satu yang dipercayakan sebagai komite juga harus ada secara pribadi nanti saya rencanakan untuk bisa memberikan motivasi kepada teman-teman saya. Itu, Pak. Oh iya. Berarti menurut Bapak ini akan menghadirkan pihak-pihak terkait gitu Pak ya? Iya, saya akan menghadirkan pihak luar artinya untuk bisa memotivasi teman-teman. Oke. Nah, menurut Bapak nih Pak, dari apa yang Bapak harapkan tadi itu ketika dilaksanakan, kira-kira menurut Bapak nih, kapan hal tersebut bisa Bapak eksekusi, bisa Bapak rencanakan, bisa Bapak laksanakan? Untuk saat ini saya bisa mengeksekusi dalam beberapa waktu ini. Ini kan dalam keadaan kita laksanakan penilaian semester ini, saya akan minggu depan itu saya akan melakukan hal yang akan saya berikan kepada teman-teman itu Pak. Oke Pak, menurut Bapak itu berarti Pak ya, dalam waktu dekat Pak ya, seminggu 2 minggu ini Pak ya? Ya, dalam waktu dekat. Kemudian siapa yang kira-kira Bapak percaya untuk bisa membantu Bapak mewujudkan keinginan Bapak tadi dari ke nilai 10 tadi itu Pak? Yang terlibat menurut Bapak siapa? Oke. Artinya saya akan melibatkan komite sekolah dan juga aparat desa ya, terutama sih yang paling ambil dalam suatu sekolah itu adalah komite sekolah. Jadi mereka bisa memberi pemahaman karena komite sekolah di tempat saya itu juga sudah berumur dan sudah berpengalaman. Itu Pak. Oke, baiklah Pak, kita berada di penghujung waktu nih Pak. Kira-kira dari apa yang kita bicarakan sore hari ini, apa yang Bapak dapat simpulkan? Apa yang Bapak dapat untuk Bapak terapkan di sekolah? Saya
kita lakukan saat ini ya, yang kita lakukan saat ini, saya mendapatkan suatu jalan keluar, di mana saya harus mampu untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan saya, terutama kedisiplinan mereka, dan juga tentang pembelajaran IT yang disesuaikan dengan zaman. Itu Pak. Oke, baiklah Pak. Nah, kalau begitu nih Pak, kita sepakati nih Pak, kapan kita akan bertemu lagi untuk membahas apa yang Bapak rencanakan, apakah terrealisasi atau tidak setelah Bapak mengadakan pertemuan dengan komite dan tim-tim yang rekan-rekan yang berada di sekolah nih, Pak ya. Mungkin itu Pak ya, pembicaraan kita sore ini. Iya. Oke. Nanti kita sepakati ada waktunya Pak. Jadi kita sepakati waktu. Setelah ini nanti saya akan menyampaikan lagi hasil daripada apa yang saya temukan setelah kita berkomunikasi saat ini. Begitu Pak. Nanti kita mungkin dalam waktu dekat ini kita mungkin kalau misalnya waktu Bapak ada luang nanti kita bisa melaksanakannya. Gitu, Pak. Oke Pak. Siap Pak. Ada lagi Pak? Oke, jadi terima kasih Pak. Terima kasih atas segala ya. Tidak ada lagi Pak. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sampai ketemu minggu depan Pak ya. Iya, sampai ketemu minggu depan ya Pak. Jadi selamat sore saya ucapkan. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak. Yuk, mari sore.